Untuk bagian badan, kita akan menyambungkan dua kaki ini ya. Warna badan ini menggunakan warna dress. Jadi untuk pakaian tidak bisa dilepas dari badannya ya, dia menyatu dengan badan. Nah, posisinya untuk penyambungan kaki ini ada yang sedikit menonjol, ini kita jadikan sebagai arah depan. Ini yang menonjol ke arah depan. Kita hadapkan ke depan. Nah, jadi dia posisinya membelakangi kita. Jadi nanti misalkan ada sambungan atau pergantian warna benang, posisinya tidak di bagian depan, tidak di arah depan ketika boneka sedang dihadapkan dari depan. Jadi nanti bagian depan lebih bagus ya. Jadi pergantian warna seperti ini itu ada di bagian belakang. Untuk menyambungkan, kita tidak menambah dengan chain seperti kebanyakan ketika menyambung kaki, tapi kita akan menyambungkan langsung merapatkan kedua kakinya seperti ini. Di tengah-tengah, jadi teman-teman silahkan diperkirakan sendiri, ini tidak ada patokannya ya, hanya patokannya adalah jumlah stitch yang digabungkan adalah 4 stitch. Jadi yang dari kaki yang kanan 4 stitch, kaki yang kiri juga 4 stitch. Jadi yang awalnya ini nanti tadinya adalah 30 stitch satu lingkaran, karena nanti kita kurangi dengan 4 yang di tengah-tengah yang digabungkan, jadi nanti hanya merajut di bagian luarnya. 26 plus 26, total nanti 52 ya. Sekarang kita di bagian penyambungannya dulu, supaya tidak bingung teman-teman. Ini bagian belakang. Ya, bagian belakang ada menghadap di kita, jadi posisi kaki membelakangi ya. Oke, seperti ini yang di belakang dengan belakang. Cari posisi tengah menurut teman-teman. 4 stitch ya. Kurang lebih di sini kalau punya saya misalkan di sini ya. Jadi ini tandai dengan stitch marker dulu supaya memudahkan. 1, 2, 3, kalau 4 di sini berarti dia terlalu ke belakang misalkan, atau dia kurang mundur atau kurang pas atau seperti apa, bisa digeser-geser dulu. Asalkan jumlahnya adalah 4 stitch ya. Jadi dihitung dari depan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, yang ini. Nah, ini tidak pas ini yang sebelah sini. Saya ulang sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Jadi ini digabungkan seperti ini ya. Sudah terlihat ya teman-teman? Seperti ini ada gambaran ya, nanti menjambungkannya. Di sini saya ambil benang dulu. Kita buat slip knot dulu. Awalan untuk memulai itu ya. Kemudian kita buat slip stitch di 4 pasang stitch ini ya. Jadi menembus di kesemuanya, menembus di 2 kaki. Seperti ini. Menembus ya, langsung buat slip stitch di sini. Satu. Kemudian di sebelahnya tembus.
2. Kemudian sebelahnya lagi 3. Kemudian sebelahnya lagi 4. Nah, misalkan setelah disambungkan seperti ini dirasa ini tidak pas di tengah, bisa dilepas dulu ya, dibongkar dulu oleh teman-teman, digeser lagi. Jadi kalau sudah seperti ini kan kita ada gambaran ya, oh ternyata posisinya kurang bergeser beberapa stitch, misalnya seperti itu ya. Nah, silahkan disambungkan dulu, diposisikan dulu, sudah pas atau belum bagian tengahnya. Setelah disambungkan dan dirasa sudah pas di tengah, kita beri tanda di stitch yang tidak digabung dengan slip stitch ya di sini. Nanti ini adalah stitch terakhir kita dari kaki yang ini. Kemudian yang sebelah sini kita juga beri tanda supaya nanti tidak keliru memasukkan hakpen ya. Kemudian di sini juga dicek dulu ini yang disambung dengan slip stitch yang sebelah mana, berarti sebelahnya. Lalu untuk memastikan, hitung jumlah stitchnya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Apakah 26? Apakah 26? Jadi harus 26. Punya saya sudah pas ya, di setiap kakinya sudah 26 stitch. Jadi kita lanjutkan untuk bagian badan ini, atau bisa juga disebut bagian dress karena ini menyatu ya, satu warna. Untuk memudahkan saya sebut sebagai badan ya, karena nanti ini kan juga membentuk badannya. Oke, di sini di stitch marker ini adalah nanti stitch pertama kita. Penyambungan ini tidak dihitung sebagai stitch ya. Jadi ini round 1 dari badan. Kita mulai di sini. Kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Keliling 1 kaki ya. Saya beri tanda lagi supaya tidak keliru nanti. Di sini kan ada perbedaan tinggi ya. Mungkin SC-nya bisa sedikit longgar, tapi jangan benar-benar longgar, supaya dia hanya untuk tidak terlalu kentara ya perbedaan tingginya. Jadi di situ bisa, terutama di sini ya, di pergantian round yang dari yang sebelumnya maksud saya ini, karena ini kan terlihat sekali kalau ada perbedaan tinggi. Jadi di sini supaya menyesuaikan tinggi SC-nya. Bila sudah melewati bagian itu, sudah normal lagi aja membuat SC-nya. Ini saya sudah hampir selesai kaki yang pertama. Saya lepas dulu stitch marker yang penanda yang di ujung sebelah sini. Berarti sudah stitch ke 26. Kemudian kita akan bergeser ke kaki yang sebelah lagi, langsung membuat SC pada stitch yang ada markernya. Sini ya.
Nah, seperti ini. Jadi nanti bagian sambungannya seperti ini. Nanti bila ada yang lubang bisa ditutup, dijahit belakangan, nanti bisa lanjutkan membuat 1 SC di setiap stitchnya sampai dengan marker yang hijau ini yang terakhir ya. Kalau ini kan marker stitch pertama. Ini saya sudah selesai. Jadi di akhir dari round 1 kita punya 52 stitch ya. 26 dari kaki yang kiri, 26 dari kaki yang kanan. 3 stitch marker yang sebelumnya sudah bisa kita sisihkan ya. Jadi kita pakai 1 stitch marker lagi saja. Kemudian kita lanjut di round 2, kita buat 52 SC. Jadi cukup buat 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. Lalu sekarang round 3. Di round 3 kita buat 5 SC, kemudian decrease. Diulang sebanyak 7 kali. Kemudian nanti sisanya ada 3 stitch. Kita isi dengan 1 SC di setiap stitchnya. Jadi terakhir nanti membuat 3 SC. Jadi di akhir dari round 3 ini nanti kita akan punya 45 stitch. Ini saya sudah membuat 5 SC, kemudian 6, buat 5 SC saja ya, kemudian decrease. Seperti sebelumnya, untuk membuat decrease, kita hanya melewatkan di bagian front loop, lalu kait benang dan keluarkan benang, seperti ini. Ulangi sesuai dengan pola. Ini saya sudah selesai sampai 7 kali pengulangan. Kemudian di sini ada sisa 3 stitch. Kita isi dengan 3 SC ya. Masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan di round keempat. Round keempat kita akan buat 45 SC, tapi hanya di bagian back loop. Masukkan hakpen di bagian back loop saja ya. Silahkan dilanjutkan. Sekarang kita lanjutkan round 5. Kita buat 3 SC terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pengulangan 4 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 7 kali. Sehingga di akhir dari round 5 kita akan punya 38 stitch. Di sini 4 SC ya, maaf. 1, 2, 3, 4. Kemudian decrease. Ulangi sampai dengan 1 putaran. Berikutnya, round 6 sampai dengan round 9,
kita buat 38 SC di setiap roundnya. Jadi lakukan membuat 1 SC di setiap stitch sebanyak 3 round. Kita ketemu di round 9. Ini saya sudah sampai round 9 dan mohon maaf tadi saya salah menyebutkan, saya sebutkan 3 round padahal seharusnya 4 round ya. Kita lanjut round 10. Di round 10 kita akan selang-seling antara SC biasa dengan pembuatan SC di bagian back loop. Jadi tolong diperhatikan polanya sehingga nanti tidak ada kekeliruan. Round 10, kita mulai dengan membuat 2 SC. Apabila tidak ada pemberitahuan back loop, berarti dibuat SC biasa ya. Ini 2 SC. Kemudian berikutnya 6 SC di bagian back loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 SC. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan di bagian back loop lagi sebanyak 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu SC sebanyak 5. 1. Maaf ya apabila nanti ada perubahan fokus karena tangan saya bergerak terus, jadi kameranya menyesuaikan dengan gerakan tangan saya. Setelah membuat 5 SC, kita lanjutkan dengan membuat SC sebanyak 6 kali di bagian back loop, kemudian 3 SC biasa, kemudian 6 SC di bagian back loop, dan 1 SC. Dilanjutkan sesuai dengan pola ya teman-teman. Ini saya sudah selesai. Di round 11 nantinya kita akan berganti warna menggunakan pakaian, maksudnya menggunakan warna pakaian bagian atas. Jadi di sini saya akan lepas beberapa stitch terakhir. Di sini saya lepas 3 supaya benang untuk pakaian yang bagian atas bisa saya ikut sertakan. Di sini saya pakai warna hijau ya. Ini masih back loop, jadi saya ikutkan di stitch yang back loop. Kemudian ini 1 SC ya terakhir. Jangan lupa pergantian warna.
seperti ini. Lalu sekarang round 11. Di round 11 kita buat 38 SC. Jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC. Dengan warna pink masih diikutsertakan di belakang. Setelah beberapa stitch, benang warna pink bisa dipotong. Dilanjutkan sampai dengan 1 putaran. Kita lanjutkan. Round 12 kita buat 2 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 9 kali, kemudian nanti akan ada sisa 2 stitch di akhir, kita isi dengan masing-masing 1 SC, jadi terakhir nanti 2 SC ya. Sehingga di akhir dari round 12 kita akan punya 29 stitch. Ini pengulangan pertama saya, 2 SC, kemudian decrease. Silahkan diulangi lagi sesuai dengan hitungan pola. Kemudian round 13 sampai dengan 15 kita buat 29 stitch di setiap roundnya. Lakukan sebanyak 3 round. Setelah selesai, kita buat 1 chain sebagai pengaman. Lalu putus benang dan sisakan benang cukup panjang kali ini, karena nanti akan kita gunakan untuk menyambung dengan bagian kepala. Jadi sisakan sekitar 20 sampai 30 cm untuk lebih aman ya. Jangan lupa untuk isi dakron ya. Sekarang kita akan membuat detail pada bagian dress yang bawah. Di sini kita akan buat rok ya. Di bagian front loop yang tertinggal di bagian sini ya, di round 4 ini. Kita pakai benang warna merah muda, pink atau baby pink, buat slip knot terlebih dahulu. Kita mulai dengan membuat DC increase di setiap stitchnya. Jadi di setiap stitch kita akan buat 2 DC ya. Biasanya diawali dengan membuat 2 chain, kali ini kita menggunakan standing DC. Maka dari itu kita buat slip knot dulu, kemudian lilitkan benang 1 kali seperti ini, seperti ketika membuat DC atau double crochet. Kemudian tusukkan hakband melalui ini posisi rajutan kita dibalik ya, bagian kaki ada di atas seperti ini. Ini kita dari belakang mengerjakannya supaya nanti sambungan tidak terlihat di bagian depan. Ini stitch terakhir ya sebenarnya. Kalau dari awal kita merajut, kemudian kita lewatkan ke stitch pertama seperti ini. Ini untuk memperkecil jarak, ini perbedaan tingginya ya. Fungsinya seperti itu. Kemudian kait benang seperti ini. Jaga posisi lilitan benang tadi di hakband, kemudian buat DC. Ini sebentar, punya saya malah terlepas, ini saya ulang ya. Saya ulang dulu. Jaga posisi lilitan pada hakband, kemudian tusukkan hakband,
melalui kedua front loop, kemudian seperti ini, lalu buat seperti membuat DC. Ini. Kemudian kita buat satu DC lagi di stitch yang di sini ya, tidak perlu menembus di sana lagi. Itu hanya untuk awal saja, satu kali awal saja kita mengikut sertakan front loop yang bagian ini. Nanti di sini juga akan kita isi DC increase juga ya, karena ini kan terhitung sebagai stitchnya. Jadi lakukan ini berulang sampai dengan satu putaran ya, buat DC increase di setiap stitchnya, atau 2 buah double crochet di dalam satu stitch. Silakan dilanjutkan sampai dengan satu putaran. Setelah selesai membuat DC increase di setiap stitchnya, di sini kita akan slip stitch ke DC pertama kita. Lalu setelah itu tambah satu chain sebagai pengaman dan putus benang. Sini putus benangnya cukup panjang supaya nanti bisa diselip-selipkan ke sekitar badan. Rapikan dulu sisa benangnya ya. Hasilnya seperti ini. Untuk pembuatan tangan kita akan menggunakan 2 warna. Dimulai dengan nanti menggunakan warna putih sama seperti warna pada bagian kaki, kemudian dilanjutkan dengan warna hijau seperti ini. Jadi nanti saat penyambungan dia ada di sebelah sini, di samping berada bersama deretan dari warna hijau ini. Sekarang kita mulai membuat lengannya. Dimulai dengan menggunakan benang warna putih ya. Kita buat 2 chain. Kemudian kita buat 6 SC di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Maaf ya, benangnya memantulkan cahaya lampu. Di sini kita isi dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Gunakan stitch marker sebagai penanda awal round. Jadi di stitch pertama diberi penanda untuk meminimalisir kekeliruan penghitungan jumlah stitch. 1 2 3 4 5 6. Di sini stitch saya yang pertama. Kemudian di round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitchnya kita isi dengan increase atau 2 SC. Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch.
Lalu round 3 kita buat SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Berikutnya round 4 sampai dengan round 6 kita buat 18 SC di setiap roundnya, jadi sebanyak 3 round kita buat sama, hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Setelah selesai sampai dengan round 6, kita lanjut. Round 7 kita buat SC, kemudian decrease diulang 6 kali, sehingga di akhir dari round 7 kita akan punya 12 stitch. Maaf, 1 SC kemudian decrease. Diulangi sampai dengan 1 putaran. Ini saya belum selesai round 7, tapi karena di round 8 kita akan berganti warna menggunakan warna baju, warna lengan pakaian. Jadi di sini saya akan mengikutkan warna hijau seperti pada bagian atas dari badan atau dressnya yang atas ya. Saya lanjutkan mengikutkan di sini SC kemudian decrease. Lalu ketika sudah sampai di ujung, untuk bagian decrease sama seperti biasanya, kita decrease-nya di bagian front loop, ambilnya. Maaf ya, ini sangat silau karena dia memantulkan cahaya lampunya. Seperti ini. Masih tetap mengait atau mengambil benang warna putih dulu, seperti ini. Kemudian pindahkan benang warna putih ke depan, lalu kait warna hijau. Seperti ini. Lalu sekarang kita akan lanjut. Di round 8 kita buat 12 SC. Jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC saja. Dengan menggunakan, sekarang sudah ganti warna benang hijau ya. Untuk warna dress atau badan bagian atas. Setelah beberapa stitch, benang putih bisa dipotong. Lanjutkan. Lalu berikutnya round 9 sampai dengan 12. Sebanyak 4 round kita buat 12 SC di setiap roundnya. Kita ketemu di round 12. Setelah sampai di round 12, kita isi dulu dengan dakron. Ini karena nanti akan dijahitkan di sini, supaya dia tidak terlalu menggembung bagian atas. Jadi yang diisi adalah di bagian yang putih ini ya. Di bagian sini bisa diisi tapi tidak perlu terlalu banyak. Jadi nanti saat dijahit hasilnya akan lebih nempel ya sama badan. Jadi kalau misalnya terlalu penuh nanti dia
akan begini. Jaraknya dengan badan jauh ya. Silahkan diisi dulu. Lalu round 13 kita buat decrease sebanyak 3 kali secara berturut-turut. 1, 2, kemudian 3. Setelah itu kita buat 1 chain sebagai pengaman, lalu putus benang, sisakan benang cukup panjang untuk nanti menjahit ke badan. Buat 2 yang sama seperti ini tangannya. Nantinya seperti ini ya. Bagian yang ada pergantian benangnya bisa disembunyikan. Peletakannya misalkan nanti penjahitannya dihadapkan ke belakang atau disembunyikan di bagian yang menempel dengan badan supaya yang terlihat dari luar bagian yang lurus ya, tidak ada pergantian warna benang. Ini adalah bagian tangan yang sudah saya buat.